kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kebijakan penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi. Penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi ini dikatakan akan dilaksanakan agar memperluas akses dan pemerataan pendidikan yang berkualitas dan juga berkuantitas. PPDB ini juga dikatakan bahwa untuk menghilangkan label sekolah favorit dan juga non-favorit. Sebelum membahas PPDB dengan sistem zonasi, mari kita simak materi tentang berikut. Berikut adalah materi-materinya. Yang pertama, konsep dasar peserta didik serta keterampilan peserta didik abad ke-21. Yang kedua, konsep dasar manajemen peserta didik. Yang ketiga, penerimaan peserta didik baru. Dan yang keempat yaitu orientasi dan pengelompokan peserta didik baru. Langsung saja, konsep dasar peserta didik dan keterampilan peserta didik abad ke-21. Jadi, keterampilan abad ke-21 ini paling tidak terdiri atas keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah, kreativitas dan inovasi, kolaborasi dan komunikasi. Keterampilan ini harus dikuasai oleh peserta didik agar dapat menghadapi tantangan di abad ke-21. Biasanya, peserta didik dituntut untuk mencari tahu, bukan diberitahu, yang dapat menjadikan kemampuan berbahasa sebagai alat komunikasi, pembawa pengetahuan dan berpikir logis, sistematis, dan juga kreatif. Konsep dasar manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik adalah suatu usaha untuk mengatur, mengelola, dan melayani segala hal yang berkaitan dengan peserta didik, mulai dari peserta didik masuk sekolah sampai dengan mereka lulus sekolah. Selanjutnya yaitu penerimaan peserta didik baru. Jadi PPDB atau penerimaan peserta didik baru ini merupakan proses seleksi akademis calon siswa pada jenjang tertentu dengan aturan yang telah ditentukan. Berdasarkan peraturan pemerintahan RI nomor 17 tahun 2010, setiap sekolah melakukan penerimaan peserta didik baru sekali dalam setahun. Dalam pendaftaran PPDB online, peserta didik haruslah membuka situs PPDB online atau RTO (Real Time Online) untuk melakukan pendaftaran. Selanjutnya yaitu tentang orientasi dan pengelompokan peserta didik baru. Orientasi sekolah merupakan kegiatan menerima peserta didik baru dengan mengenalkan situasi dan kondisi sekolah, tempat di mana peserta didik itu menempuh pendidikan yang meliputi tentang lingkungan fisik maupun sosial sekolah. Sementara pengelompokan peserta didik merupakan kegiatan pengelompokan atau pembagian peserta didik pada kelas atau pengelompokan peserta didik berdasarkan dengan karakteristiknya agar peserta didik mendapatkan ruang dalam kondisi yang sama dan dapat memudahkan pemberian layanan yang sama. Berikut adalah tujuan orientasi dan pengelompokan peserta didik baru. Nah, sekarang kita membahas kebijakan penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi. Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 11 menyatakan bahwa pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu dan kemudahan serta perluasan akses yang berkualitas. Ikut salah satu cara yang dilakukan oleh Kementerian Kemendikbud untuk mewujudkan hal tersebut adalah membuat penerimaan peserta didik dengan sistem zonasi pendidikan. Menurut Menteri Kemendikbud, Muhadjir Effendi, sistem zonasi pendidikan adalah salah satu strategi percepatan dan pemerataan pendidikan yang berkualitas. Sistem zonasi pendidikan ini mengutamakan kedekatan dan jarak antara domisili calon peserta didik dengan satuan pendidikan atau sekolah dan bukan prestasi akademik. Calon peserta didik yang dekat dengan satuan pendidikan
sekolah harus diprioritaskan diterima. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam problema PPDB dengan sistem zonasi. Yang pertama, keberadaan sekolah favorit tidak dapat dipandang dengan sebelah mata. Yang kedua, yaitu pemerataan kualitas dan kuantitas pendidikan yang dianggap setara ternyata masih menyimpang. Yang ketiga, yaitu kurangnya sosialisasi dari pemerintah sehingga timbulnya ketidaktahuan dari masyarakat. Yang keempat, ada rasa berikut adalah pendapat yang pro dengan PPDB dengan sistem zonasi. Adapun orang yang kontra dengan PPDB sistem zonasi. Berikut adalah upaya perbaikan PPDB dengan sistem zonasi. Yang pertama, pemerintah harus melakukan pemerataan kualitas dan kuantitas pendidikan. Yang kedua, sebelum mengeluarkan kebijakan, pemerintah perlu mengadakan sosialisasi secara masif. Yang ketiga, sebelum menetapkan sistem zonasi, pemerintah harus mencermati beberapa faktor. Yang keempat, merubah cara pandang orang tua mengenai sekolah unggulan. Yang kelima, yaitu perlu adanya pengkajian dengan PPDB sistem zonasi ini. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan tentang kebijakan penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi. Semoga bermanfaat